Rekam jejak Komjen Listio Sigit, calon Kapolri pilihan Jokowi. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Trending Topik 99. Agar tidak terjadi gagal paham, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Surat dari Presiden Jokowi soal calon Kapolri sudah diumumkan pimpinan DPR. Sosok yang dipilih adalah Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Bila disetujui DPR, Komjen Listio Sigit akan menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Bagaimana kiprah Komjen Sigit Prabowo? Komjen Listio Sigit bukanlah orang baru di lingkaran Jokowi. Dia pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2014 lalu. Kedekatan mereka sudah terjalin sejak Listio Sigit menjadi Kapolres Surakarta pada tahun 2011, saat Jokowi masih menjadi wali kota. Mulai dari sana, Jokowi dan Listio Sigit kerap berkomunikasi. Pria kelahiran Ambon, Maluku, tanggal 5 Mei tahun 1969 ini merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Beberapa rekan seangkatannya juga menduduki sejumlah jabatan penting di Polri. Beberapa di antaranya adalah Kapolda Metro Jaya Brigjen Fadil Imran, Kapolda NTB Irjen M. Iqbal, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada. Tak banyak informasi mengenai keluarga dan kehidupan pribadinya. Namun di sisi akademis, Listio Sigit merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia, UI. Ia membuat tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo. Bila disetujui DPR, Komjen Listio Sigit akan menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada tanggal 1 Februari. Bagaimana kiprah Komjen Sigit? Komjen Listio Sigit bukanlah orang baru di lingkaran Jokowi. Dia pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2014 lalu. Kedekatan mereka sudah terjalin sejak Listio Sigit menjadi Kapolres Surakarta pada tahun 2011, saat Jokowi masih menjadi wali kota. Mulai dari sana, Jokowi dan Listio Sigit kerap berkomunikasi. Pria kelahiran Ambon, Maluku, tanggal 5 Mei tahun 1969 ini merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Beberapa rekan seangkatannya juga menduduki sejumlah jabatan penting di Polri. Beberapa di antaranya adalah Kapolda Metro Jaya Brigjen Fadil Imran, Kapolda NTB Irjen M. Iqbal, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada. Tak banyak informasi mengenai keluarga dan kehidupan pribadinya. Namun di sisi akademis, Listio Sigit merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia, UI. Ia membuat tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo. Di awal karirnya, suami Juliati Sabta Dewi Magdalena ini beberapa kali menduduki jabatan di Jawa Tengah. Ia pernah menjadi Kapolres Pati, 2008, Kapolres Sukoharjo, 2010, Wakapolres Semarang, dan Kapolres Surakarta, 2011. Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Listio Sigit ikut dimutasi. Ia naik pangkat menjadi Kasubdit 2 Dittipidum Bareskrim Polri, lalu sempat menjadi Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara, 2013, hingga kembali ke Jakarta untuk menjadi ajudan Jokowi yang saat itu dilantik menjadi presiden pada 2014. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2016, ia diangkat sebagai Kapolda Banten, pangkatnya juga naik menjadi Brigjen. Tahun 2018 ia dipercaya menjadi Kadif Propam Polri, hingga diangkat sebagai Kabareskrim Polri di tahun 2019. Saat Listio Sigit menjadi Kapolres Surakarta, ia menangani peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, pada tanggal 25 September tahun 2011, atau yang dikenal sebagai Bom Solo. Selama menjabat sebagai Kabareskrim, Listio Sigit bersama jajarannya berhasil mengungkap sejumlah kasus besar. Salah satunya adalah ketika Bareskrim Polri berhasil menangkap buronan kasus Kesi Bank Bali, Joko Chandra, yang dicari keberadaannya selama 11 tahun. Kasus ini ikut menjerat nama 2 jenderal polisi, yakni Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Di bawah kepemimpinannya, Bareskrim berhasil mengamankan 8 tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 lalu. Pada bulan Desember tahun 2020, Bareskrim juga menangkap 2 tersangka penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Komjen Listio Sigit mengaku heran namanya tiba-tiba diisukan menjadi calon kuat Kapolri bersama 5 jenderal lainnya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba isu itu muncul dari mana.
Karena tidak jelas sumbernya, jadi saya bilang itu hoaks saja, ujar Sigit, Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021. Sigit menuturkan, saat ini dia lebih memilih fokus memimpin Bareskrim Polri dalam mengungkap sejumlah kasus secara profesional. Komjen Sigit akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Jika mendapat persetujuan, Sigit akan menjadi Kapolri pengganti Idam Aziz.